الهجرة رحلة هادينا. Yang wajib mendidik anak tuh ibu bapak, makanya disebut adalah ibu bapaknya. Tapi karena ibu bapaknya belum tentu punya ilmu, punya juga belum tentu sempet. Kayak saya nih, orang bilang saya ustadz, pemahaman agamanya mungkin ada, tapi belum tentu saya ngajarin anak saya, ngajarin istri saya mending ngajarin istri orang. Istri orang semua banyak. Kalau istri orang manut-manut, bener. Begitu istri sendiri, beliau dengan segala hormat kami haturkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Teguh Wibowo, beliau selaku founder dari SMP IT Global Mulia, SMK juga University perguruan tinggi, beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pengawas, anggota serta guru-guru semua, ibu dan bapak yang saya dan kita muliakan serta hormati. Ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh, para ustadz, para kiai, para wali-wali murid, dan juga calon wali-wali murid, siswa-siswi yang hari ini kita bersilaturahim dalam rangka open house, sehingga ibu bapak merasa bahwa sekolah ini adalah rumah juga bagi anak-anak kita semua. Sebagaimana rumah adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling indah, tempat yang paling menyenangkan, tempat yang paling menenangkan. Sejauh-jauh orang pergi, berharap dia bisa kembali ke rumahnya. Nah, kenapa kemudian Global Mulia membuat kata-kata dengan open house, supaya ibu bapak merasa sekolah ini adalah rumah bagi kita semua dan rumah bagi anak-anak kita tercinta. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswa dan siswi-siswi, ada SMK dan SMP juga yang saya cintai, saya banggakan. Bersyukur ibu bapak, hari ini kita punya tempat sekolah yang nyaman. Ini ada istri saya, April Jasmine. Sekarang kita lagi mikirin anak kita nih, Pak Kiai, udah sekolah di tempat yang lain, kelas 1, tapi kayaknya kelas 2 SD nih harus digeser ke Jawa Timur, digeser ke Malang, pesantren. Kalian di sini nginep nggak? Enggak. Pulang kan? Pulang. Saya punya anak, insya Allah bulan Juli kita mau pesantrenin, masih SD kelas 2. Apa yang bikin saya dan istri, buat kita semua nih, dibilang kangen, rindu, tega-tegain aja udah.
Karena ketika Allah memberikan pesan penting, maka di dalamnya ada sesuatu yang amat sangat penting buat dijaga. Dan Allah memberikan pesan kepada ibu dan bapak yang punya anak, yang punya keturunan. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ini pesan Allah penting di ayat ini. Makanya kalau ibu bilang tega banget tuh soulmate sama April, atau mungkin ada orang bilang ya Allah nggak kesian apa anak masih SD udah dipondokin, mana pondoknya jauh banget. Bukan kita nggak punya hati dan perasaan, ya. Tapi jangan sampai ke depan hati dan perasaan kita terluka lebih dalam lagi. Biarlah luka hari ini menjadi obat di masa yang akan datang. Ya, rindu itu memang berat, Dono. Sedih, perih, beneran. Ini belum berangkat aja udah perih hati. Belum berangkat, ngitung hari udah perih hati. Perih. Tapi perihnya hati hari ini mudah-mudahan kelak akan ada obat yang diberikan oleh Allah sebagai pelipur lara dan sedihnya jiwa. Kenapa saya dan kita semua harus berpikir keras tentang anak? Ini pesannya sebetulnya. Pertama, Allah bilang nih di ayat tadi, hendaknya orang yang punya anak keturunan dia harus punya rasa khawatir, rasa takut yang amat dalam. Tuh kalau Allah kasih tahu ibu bapak, orang yang punya anak keturunan harus punya rasa takut dan khawatir, kira-kira itu pesan penting apa tidak? Penting apa tidak? Hati-hati lo ya kalau naik gunung, itu pesan penting nggak? Kenapa disebut atau disampaikan hati-hati oleh guru kita atau oleh ibu bapak kita? Karena bisa jadi di gunung ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang bisa bukan cuma melukai tapi sampai merenggut nyawa. Sehingga orang tua kita bilang hati-hati ya, khawatir, jaga diri. Allah kasih pesan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Buat kita yang punya anak, yang punya keturunan, ibu dan bapak, hati-hati. Kata Allah, waspada, harus ada rasa takut dan khawatir. Itu pesan yang pertama. Kalau Allah sudah memberikan pesan agar kita takut dan khawatir, maka sesungguhnya di balik pesan itu ada kebaikan dan keselamatan. Jadi kalau ada mama, papa, maksudnya mama papanya, emaknya, ayah, ibu, gitu ya. Kalau udah pesan hati-hati, itu pesan cinta. Itu pesan sayang. Hati-hati nak, di sana jaga diri. Jangan bilang bawel amat sih lu mah, cerewet bener lu pak. Gua udah gede, gak usah diingetin. Gua tahu apa yang gua mesti lakuin. Pada saat orang tua memberikan pesan hati-hati, itu tandanya cinta dan sayang. Saat Allah memberikan pesan khawatir kamu kalau punya keturunan,
itu tandanya Allah cinta dan sayang. Kenapa harus khawatir? Ketika anak keturunan kita lemah, dzurriyyatan di'afa, kalau dzurriyyah anak keturunan kita lemah, maka jangan sampai lemah. Harus punya modal takut dulu, khawatir dulu. Khawatir itulah yang akan merespon ibu bapak mau melakukan apa buat anak. Saat kita takut naik ke gunung, maka persiapannya bawa apa? Bawa Yasin? Bukan, namanya ambil jono. Apa persiapan orang naik gunung ketika takut? Bawa kompasnya, bawa perbekalannya, bawa tendanya, bawa makanannya. Pada saat ibu khawatir kepada anak, takut anaknya lemah, apa yang ibu bapak lakukan untuk anak-anak kita? Ayo, ini kan pesannya nih, efeknya ibarat orang tuh ada efek domino, nyambung kemana-mana. Disuruh takut, disuruh khawatir, berarti disuruh siap-siap. Apa yang dipersiapkan oleh bapak, oleh ibu supaya anak kita tidak lemah? Tidak lemah iman, tidak lemah akhlak, tidak lemah ilmu. Satu, apa? Siapin dulu doa. Main-main aja ibu ya. Doa dulu, doa. Doa dulu, doa. Apa doanya? Masih bayi, mau sekolah di mana? Lawannya kita kan baru lahir, langsung masuk ke sini apa? Masuk ke gelombang mulia kan ada doa itu. Bagaimana doanya buat anak? Rabbana atina kan doa biar panci lunas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana hab lana min wa dzurriyyatina waj'alna agar supaya dzurriyyah kita tidak diafat, tidak lemah. Baca doa, doa minta ke Allah, ya Allah, semoga dzurriyyah kami, anak-anak keturunan kami jadi orang-orang yang bukan cuma iman takwanya mantap, tapi dia menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Sehingga nanti perjalanan kita dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah. Ketika ibu bapak sudah doa, memohon agar anaknya menjadi anak yang soleh, solehah. Lalu hari ini ibu bapak menitipkan di SMP IT Islam Terpadu ya Pak Kiai. Sekolah SMP Islam Terpadu Global Mulia, ada SMK-nya juga, ada perguruan tingginya juga. Mudah-mudahan, gitu ya. Semoga ini jawaban dari doa-doa kita, gitu ya. Betul nggak? Ibu lebih sering doain apa Pak? Doa biar punya kulkas ini. Atau doa biar jilbabnya pada baru semua ini. Doa, nanti Allah yang ngasih petunjuk. Maka saya bilang tadi, mudah-mudahan kalau ibu bapak sering doa buat anak, semoga keberadaan anak-anak kita di SMP Islam Terpadu, ya,
global mulia ini adalah jawaban dari doa-doa kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Baru yang kedua, habis doa tuh ya aku nggak kayak lagi nih Pak. Oh, udah nggak usah ragu, ini benar-benar duit. Kalau ini mah duit beneran, ini mah duit beneran, ini nggak bohong. Duit, udah, nggak ada duku, nggak duit ini mah. Punya duit. Kita jangan suka di sini. Punya duit? Punya? Banyak apa dikit? Kalau ditanya punya, jawab punya, jangan bilang enggak. Kalau ditanya banyak apa dikit, bilang banyak. Orang kumpul di majelis, malaikatnya penuh. Lu ditanya bohong, kata malaikat amin. Benar, belajar dari menghargai doa orang. Contoh, Masya Allah, lu mau orang kaya, jangan bilang gue mau miskin, jangan. Udah dibilang kaya, lu bilang miskin. Wah, lu mau orang kaya, waduh gue gak punya apa-apa, jangan. Wah, lu mau orang kaya, amin, Masya Allah, biar jadi doa. Ini kan sedekah, nggak udah orang doain, kita patahin doanya. Masya Allah itu mau banyak lah, gue nggak punya apa-apa lah. Orang mau bilang amin ya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan benar gak seperti doa lu gitu. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba lagi lewat malaikat, pas lewat dia nyelonong set, amin begitu. Kita nggak lihat, makanya Nabi bilang kalau doa jangan bosan, karena kita nggak pernah tahu di waktu kapan, di saat kapan tiba-tiba doa itu diangkat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika ada orang mungkin dia bercanda, Insya Allah besti gue dah duitnya banyak banget, mungkin basa-basi, tapi kalau kita meyakini itu sebagai doa, itu sama kayak ada, saya punya kiai dulu dicerita nih, namanya kiai nggak boleh nggak punya jawaban. Ada murid datang, Pak Kiai, saya pengen bisa jalan di air, apa wiridannya? Yang cerita almarhum Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar, guru saya. Kata Kiai, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting tuh pulang murid bawa wiridan, bisa jalan di air. Kiainya mungkin asal jawab, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Muridnya yakin dengan kalimat itu, dibaca, diwiridin, benar jalan di air. Kiainya kaget, lah kok bisa? Sekarang cuma basa-basi. Yang penting tuh murid pulang bukan bawa harapan hampa. Dicoba Bismillahirrahmanirrahim, ngejempur tuh kiai. Apa yang bikin beda? Yakin. Teman kita ngomong mungkin hatinya mah amit-amit berdoain dia, mulutnya berkata baik, Anda yakini itu kalimat terbaiknya. Allah akan melihat keyakinan Anda, bukan keyakinan dia. Ana inda dhanni abdi bi. Itu namanya apa sebut itu? Kalau roller coaster. Apa namanya kalau kita tuh sefrekuensi apa? Hah? Lupa. Chemistry. Apa ya? Udah lu pikirin kan, lo cariin dan jawaban. Lupa ya saya. Gue cuci PM sekali dulu ya. Nah, kita tuh harus yakin bahwa dengan, nah ini ibu kan kalau ditanya, gue gak ada duitnya, udah sekolah mah udahlah, yang penting sekolah, yang penting belajar,
Yang penting dia mah bisa baca, yang penting. Nggak ada beda antara sekolah SMP IT Global Mulia dengan SMP global. Misal, nggak ada sekolah SD negeri yang dibiayai pemerintah dengan SD swasta. Soal pelajarannya sama. Di sini 1 + 1 tetap 2. Nggak mentang-mentang mahal jadi 4. Sekolah itu makan gratis 2. Lalu mau sekolah di sini mahal, satuan batu 4. Tetap 2 Pak Kiai, ya kan? Rukun Islam juga tetap 5. Rukun iman nggak mentang-mentang mahal jadi double. Iya, lo kalau nyampe negeri rukun Islamnya 5, lah sekolah mahal masih sama sama negeri. Lah di sini 8, enggak, tetap sama. Semuanya isi sama, Pancasila udah 5. Apa yang bikin beda? Keyakinan kita yang bikin beda. Ibu yakin nggak anaknya sekolah di sini? Sehingga pengen bayar. Kalau nggak yakin mendingan nggak usah, KPKP lu bayar. Benar Pak Kiai? Benar deh. Apa yang bikin kita berani bayar mahal? Berapa sih gue ngomong mahal aja? Paket itu berapa sih? 8 juta untuk masuk per bulannya. Gopek. Kurang apa gitu ya? Lah saya pikir mahal Pak Kiai. Mohon maaf deh, mahal atau murah itu bukan cuma soal sudut pandang. Anda yakin apa enggak? Kalau Anda nggak yakin, ngapain di sini? Itu mah buang-buang duit beneran. Orang 1 + 1 SMP sini sama SMP luar sama 2 juta kok. 4 kali 4 16, sempat nggak sempat tolong dibalas. Yang bikin kita mau keluar duit mahal, mungkin lebih mahal, walaupun buat kita murah, tapi mungkin lebih mahal dari yang lain, keyakinan kita. Betul nggak? Kalau nggak yakin, mau ngapain itu lebih mahal? Ada yang gratis sekolah sama, bener nggak? Bener lah, aku yakin sama. 2 + 2 4 beneran. Mau SMP mana juga selama di Indonesia Pancasilanya tetap 5. Nggak bohong, saya mau beneran, mau ngetes sama. Tapi kenapa kita mau keluar duit 500.000 sebulan, daftar 8 juta di sini? Apa yang bikin ibu bapak mau datang ke sini? Bismillah, saya yakin mudah-mudahan dengan fasilitas, dengan kualitas, dengan segala apa yang menjadi instrumen di sekolah global mulia ini, saya berharap impian saya soal anak bagus imannya, cakep ilmunya, mulia akhlaknya bisa terwujud. Makanya ini investasi pakai modal kan? Lah investasi bodong aja pakai modal, investasi bodong pakai modal, apalagi investasi dunia akhirat. Mudah-mudahan rezeki kita diperluas, duit kita dikasih banyak oleh Allah. Kenapa kita berani investasi? Karena tidak takut
bulan berikutnya dah. Sampai jam berapa di pagi kita nih? Masih terus pakai jam berapa? Oh, Ustaz bisa aja. Kenapa kita berani investasi? Ini jawabannya. Karena kita takut rugi. Lo kalau nggak investasi emas dari sekarang, lo lihat lo harga emas udah 2 juta segram. Pengen betul-betul aja, udah lo jual belum? Mumpung tinggi. Kemarin setahun 2 tahun lalu emas masih 900.000, sekarang udah 2 juta. Lo investasi dah, jangan sampai 5 tahun ke depan lo nyesel. Udah dah, gue gabukin duit 8 juta datang, sebulan gopek. Murah. Orang tahu murah, begitu tahu sekarang emas 2 juta. Dulu waktu 900.000 lebih mahal. Mahal segram 200. Begitu sekarang 2 juta. Ya Allah, dan begitu gue beli 6 kilo. Gue beli 6 kilo. Gitu ya. Waktu emas 900.000 mahal nggak? Begitu sekarang udah tahu hasil investasinya, tuh yang 900 kemarin murah apa mahal? Kalau dunia boleh diputar kembali, ya, rasanya gue mau jual semua rumah gue beliin emas 100 kilo. 2 tahun doang menungguin nilainya udah jadi 200 kilo. Terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Begitu. Jangan sampai besok baru sadar. Terlambat kita bicara pendidikan, terlambat kita bicara akhlak, terlambat kita bicara moral, terlambat kita bicara ilmu, terlambat kita bicara soal iman kepada anak-anak kita. Karena saat ini kita menganggap investasi ini mahal. Tahu-tahu 10 tahun ke depan anak kita lah yang jadi presiden Indonesia. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi pejabat, bupati, gubernur, ulama. Ibu keluar duit, hitung-hitungannya sebulan 500.000, berarti kalau setahun 6 juta. Ya betul ya? 6 juta kali 3 tahun 18 juta. Masuk lagi SMA-nya berapa Pak Kiai? Sama. 18 juta tambah pengusaha berapa? 36 juta. Sekarang 36 juta udah bisa nyekolahin anak. Mungkin 15 tahun yang akan datang 36 juta cuma bisa beli cilok. Beneran. Inflasi, apa namanya inflasi berarti sebutannya? Inflasi ya. Dulu 20.000 dapat berapa meter tanah? Sekarang 20.000 dapat apa? Sebelah. Bisa sih di tanah terus sekarang. Sekarang kata kita gede amat gua. Sampai anak gua SMA keluar 36 juta. Begitu anak lulus tuh 36 juta cuman buat beli sebelah. Jangan-jangan. Tapi saat itu anak yang boleh hasil dikurskan dengan konversi sebelah. 30 juta udah bisa beli sebelah. Berarti ini anak konversinya pakai sebelah. Set mahal juga ya. 36 juta. Tapi kan 30 juta cuma dapat sebelah doang ini. Murah ternyata anak gue sekolah. Tapi gara-gara 30 juta itu kemarin anak gue udah jadi menteri nih, jadi presiden nih, jadi pengusaha nih. Dibawa dah berangkat umroh, haji ke Singapura, Malaysia, mana lagi? Ke Amerika, Amerika Susan, ini siapa yang terserah dah lo? Nanti ngomong dari anak lo.
investasi, kagak rugi begitu anak kita beriman, anak kita berilmu, anak kita berakhlak, kagak rugi itu investasi. Jangan kalau kita bicara dunia aja matang, investasi di sekarang harga tanah mesti 1 juta, ntar 10 tahun lagi 5 juta tuh. Wih, gue beli dah. Tuh kelakuan Ibu April gitu tuh. Nggak boleh ngeliat tanah kosong, main mengukur aja Pak Kiai. Main mengukur aja, katanya kuburan baru mau dijadiin, mengukur aja. Tapi memang pola pikir investasi itu penting. Di situ ada untung, ada rugi. Sekarang 2 juta mahal ya Pak Ustadz, emas. Ntar lu 10 tahun lagi jangan-jangan udah 6 juta tuh sekarang. Kan sama begitu ya polanya ya, kurang lebih nih. Kalau kita pikir mahal banget sih tuh ya, di sekolah global mulia mahal. Hari ini begitu lihat hasilnya nggak ada apa-apanya tuh. Kalau dikonversi gopek kan kurang lebih 36 juta gitu ya. Maka anak saya ini tahan sedikit mah itu sekolah cuma modal main-main doang, ngayap apa yang ngayap, modal ngayap aja, kagak ada di kelas, nggak jadi ngayap aja. Tahan sedikit mah ya, itu uang masuknya kemarin berapa kira-kira? 150 juta uang masuknya pakai satu anak. Setahun 150 juta udah membayarkan. Jadi nggak usah bayar lagi, setahun 150 juta. Ngayaknya om begini bocahnya kalau ditintip, main perosotan, itu mobil juga ada itu. Ini yang mobil perosotan yang banyak, kayaknya orang dulu datang. Tahu nggak nih gue dapet duit, goceng yang main perosotan ke mobil lu. Tapi kan otak kita nggak boleh ke situ. Apa yang menurut kita yakin dia, anak gue bayar segini dengan pola begini bisa begini. Tuh, tadi saya balik lagi ke awal tuh soal keyakinan. Ya, maaf nih, soal perosotan di balai desa kelurahan juga ada. Model begitulah Pak Ustadz beneran. Tapi akhirnya ini anak saya kan sekolahnya emang baru mulai ya. Tapi kalau ketemu saya tuh halo. Lu pikir lu lagi nelfon gua, halo. Bukan. Mulai saya dak tiktuk nih perasaan. Rencananya dia dong nih saya mau geser karena adiknya di tempat lain. Tapi dia nggak mau kalau adiknya nggak ngikut. Adiknya doang saya geser, nggak mau juga kalau kakaknya nggak ngikut. Akhirnya dua-duanya saya geser. Mungkin secara materi bayarnya murah, tapi secara perasaan itu harga mahal yang harus saya bayar. Rindu itu berat dan mahal. Semakin tersiksa, semakin nikmat menahan rindu. Bukan begitu, Ibu? Kita kalau kangen sama orang kan tersiksa, tapi semakin nikmat. Mungkin namanya pesantren bayarannya yang murah aja, tapi saya mesti bayar mahal kerinduan itu dengan istri saya. Ini bukan soal angka, ini soal pilihan atas keyakinan. Kalau bicara angka, mungkin lebih mahal sekarang global mulia daripada sekolah anak saya di pesantren. Tapi kalau soal keyakinan, apa ibu mau bawa anaknya ke sono, ke Jawa Timur? Kata ibu nggak boleh sini aja dah. Nggak apa-apa dah, gue bayar mahalan dikit. Ketongnya, motong, enggak. Godek aja, padahal udah sono. Enggak, padahal kesono maksudnya lu mau enggak gua ajak ke Singapura gitu. Enggak, godek dah. Investasi. Investasi nggak harus mahal. Investasi juga
nggak harus murah. Murah mahal tergantung kita memilih lokasi. Ya. Kalau kita beli tangan ya, beli tangan. Kalau kita beli tangan di Bekasi sekarang ya nggak mahal nih Pak Kiai, ya kan? Walaupun Bekasi ini kan tempatnya produksi transformer. Robot apa aja lewat tuh, transformer mahal. Cibitung di kanan mahal. Ya. Tapi saya nggak milih ke sini, saya milih Bogor aja, ujung dikit, lebih murah harga tanahnya. Tapi mungkin kalau dia untung, bisa untung saya tuh Pak Kiai, gitu ya. Tapi kalau dia cepat, bisa jadi cepatan ke sini nih duitnya balik. Orang butuh coba dah dia tulis dan dijual sekolah ini dah. Banyak yang nawar, dijual Pak Kiai, saya beli dah, coba. Nah, ini investasi, mungkin kalau masih mau jual, tapi soal cepat. Bisa jadi harus bayar mahal. Maaf, misal pekerjaan nanti anak kita, sekolah di mana itu anak? Global Mulia. Tuh anak sekolah di mana itu? Pohon bambu lah itu. Kelas pohon bambu nih Global Mulia ibaratnya. Yang Global Mulia itu deh masukin. Ntar kalau udah mentok yang pohon bambu deh baru naik. Suka nggak suka manusia begitu. Suka nggak suka. Ya kalau melihat orang kaya lihat dari mana? Wah mobilnya cakep pasti kaya. Belum tentu. Bisa jadi dia minjem. Duit gak bunyi. Bener nggak? Duit gak bunyi. Tabungan kagak dibawa kemana-mana. Rekening nggak ada yang tahu. Dari mana lo tahu mobilnya bagus dia orang kaya? Nggak tahu dia habis narik dari leasing. Ya, makalah. Dia tarik yang kredit macet, lu lewat, Masya Allah cakep juga mobilnya ya. Nggak tahunya tuh dia kolektor, boleh narik. Tapi begitulah manusia memandang, semuanya serba material. Lulusan mana lo? Jadi acuan. Dulu sekolah di mana lo? Suka nggak suka. Investasi bisa lambat, bisa cepat. Nah kita berharap, kadang-kadang kita bertaruh di awal, tapi berharap di situ ada percepatan yang kita dapatkan. Begitu kurang lebih ya. Karena judulnya investasi nih, biar ibu paham tuh, ya. Pola mainan investasi tuh. Murah kalau misalnya bisa naruh duit di hutan, murah. Tapi yang mau beli siapa? Tapi kalau naruh duit di Bekasi, mahal. Tapi sekali bikin tulisan dijual banyak tuh yang narik. Begitu bukan lebih ya. Ibu jangan suka melihat mahal. Di Global Mulia mahal. Nah, ini pilihan dalam berinvestasi buat Anda. Kalau kemudian lulus dari sini bukan cuma akhlak imannya, ilmunya bagus, tapi juga percepatan, ya, mendapatkan kemudahan, ya, dari apa yang nanti dia butuhkan dalam kehidupan. Kenapa enggak? Kan kita sayang anak, ya. Sayang nggak anak kita? Sayang. Kewajiban ibu bapak sebetulnya yang Allah suruh, bukan kewajiban sekolah. Yang wajib mendidik anak tuh ibu bapak, makanya disebut adalah ibu bapaknya. Tapi karena ibu bapaknya belum tentu punya ilmu, punya juga belum tentu sempet. Kayak saya nih, orang bilang saya ustadz, pemahaman agamanya mungkin ada, tapi belum tentu saya ngajarin anak saya, ngajarin istri saya mending ngajarin istri orang. Istri orang semua banyak. Kalau istri orang manut-manut, bener. Begitu istri sendiri, kan Pak Kiai, lu ngomong aja sama orang yang ngomong sama gua gitu. Orang kagak tahu lu, bukan tahu lu. Belum tentu punya ilmu, punya waktu. Belum tentu ada waktu, punya ilmu. Belum tentu punya ilmu, punya waktu, punya mau. Ilmu ada, waktu ada, main game aja. Kepot aja kerjaan lu. Padahal punya waktu di rumah, kecekot aja. Bocahnya kagak diajarin. Ada Global Mulia, udah masukin aja ke sono. Biar gue enak, kekotnya nggak ada yang ganggu. Biar gue enak belanjanya, kan gitu ya.
biar gua enak main HP-nya. Harus ada dong angka yang dibayar dari kesenangan yang kita mau. Ya masukin aja ke sekolah. Biar kita enak tadi duitnya bapak, nggak keganggu, fokus, konsentrasi, nggak perlu mikirin tuh bagaimana matematikanya, bagaimana mati-matiannya. 1 tambah 1 2, tapi kalau matematika Allah kan, ya 1 kurang 1 aja bisa 1000. Iya. Ini punya 1 nih, sedekahin 1 bisa 100. Itu namanya ilmu mati-matian. Lu pikirin mati-matian, nggak ketemu rumusnya. Rumus lu kan 1 tambah 1 2, 2 kurang 2. Itu rumus matematika, ini rumus mati-matian. Sampai setengah mati lagi. Gimana sih rumus Tuhan? Nggak ketemu. Rumus langit. Nah di sini ada nih matematika sama matian. Iya. Jadi diajarin tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kekhawatiran ibu, bapak, kita semua sebagai orang tua terjawab dengan kita berinvestasi, berdoa dan berusaha, dengan kita mencari uang, mencari rezeki untuk anak-anak kita, membayar masa depan mereka dengan keringat peluh air mata kita, membayar masa depan anak-anak kita, bukan cuma dunia tapi juga masa depan anak dan kita semua di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki ibu bapak, keringat air mata yang mungkin selama ini tercurah keluar demi anak-anak bangsa, negara dan agama, Allah balas dengan balasan yang mulia, istimewa dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah,